Jadi Kak Ridwan ini 3 tahun yang lalu pernah kirim testimoni ke aku. Jadi Kak Ridwan ini udah punya calon nih ya, mau menikah. Tapi kan kalau namanya menikah itu kudu kerja dulu gitu kan sama orang tuanya, kamu kerja dulu gitu loh. Akhirnya Kak Ridwan ini bantu usaha orang tuanya. Jadi punya usaha ekspedisi teman-teman. Kemudian Kak Ridwan rajin baca sholawat dan Masya Allah tabarakallah ekspedisinya rame dari yang mulai sedikit tiba-tiba tuh banyak banget yang kirim barang melalui ekspedisinya Kak Ridwan sehingga bisa punya tabungan dan Masya Allah akhirnya bisa menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih di balik gorden ini ya yang dipandangnya tuh kurang enak ya teman-teman ya, tapi ya sudahlah, abaikan pemandangan di belakang. Yang penting kita sama-sama dengerin isinya. Semoga menjadi inspirasi yang setelah nonton ini jadi semangat. Nah, kali ini aku akan membacakan sebuah kisah yang luar biasa dari Kak Ridwan di Yogyakarta. Kak Ridwan ini udah pernah ngirimin testimoni teman-teman, dan ini kelanjutan testimoninya yang dari kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com atau bisa kirim ke WhatsApp 0813 1543 0565. Tidak menerima curhat ya. Ini buat testimoni ya teman-teman, yang pegang nanti WA-nya kalau nggak admin ya, kadang-kadang kalau aku lagi sempat aku yang buka gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum beli buku aku, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku. Silakan langsung ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin ke nomor ini, atau teman-teman juga bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja kita akan bacakan testimoninya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Mel dan keluarga dan subscriber semua sehat selalu, lancar rezeki dan dipermudah semua urusannya. Amin. Langsung saja ya Mbak, saya Ridwan dari Yogyakarta. Saya hanya berbagi cerita Mbak, mungkin kurang lebih 3 tahun yang lalu, saya pernah memberi testimoni sholawat ke Mbak Mel. Ketika itu saya diwajibkan orang tua kerja untuk menikah dengan perempuan yang saat ini sudah menjadi istri saya. Masya Allah. Berjalannya 3 tahun Mbak Mel, saya harus tetap istiqomah sholawat meskipun kadang di hati berat, tapi saya selalu paksa dibarengi dengan sholat tahajud, sholat duha. Keren. Alhamdulillah 3 tahun berjalan, saat ini aku dan istri telah dikaruniai anak perempuan yang umurnya hampir 1 tahun Kak. Dari yang dulunya ngontrak, alhamdulillah mertuaku baik banget. Kami dibelikan rumah Kak, jadi kami sudah tinggal di rumah sendiri. Dan yang luar biasa lagi, saat ini saya sudah resign dari kerjaan saya Mbak. Alhamdulillah, waktu itu di salah satu dinas di Pemda membuka rekrutmen tenaga ahli, dan alhamdulillah per Februari saat ini aku menjadi salah satu tenaga ahli di salah satu dinas di Pemda Mbak. Meskipun hanya kontrak, tapi aku nggak khawatir selama kita percaya dan serahkan selama kita percaya dan serahkan semuanya ke Allah, aku yakin semuanya akan indah Mbak. Masya Allah ya. Mungkin ini sedikit dulu Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aku tanya, Mas Ridwan ini bacanya sholawat apa dan berapa banyak gitu ya. Iya bener Mbak, aku sudah niat dalam hati akan kembali hubungi Mbak Mel di saat semua sudah kubuktikan dulu Mbak. Setelah membuktikan dulu, oh iya ntar lu aku potong lagi ya. Jadi aku sempat nanya, ini Kak Ridwan yang ngasih tes di usaha JNT ya kalau nggak salah, dan ingin menikah. Nanti aku ceritain yang dari awalnya ya. Iya bener Mbak, aku sudah niat dalam hati dan akan kembali hubungin Mbak Mel di saat semua aku sudah membuktikannya dulu. Aku seperti biasa Mbak, dari dulu nggak berubah. Mau berangkat kerja selalu di jalan baca sholawat Jibril 1000 kali, munjiatnya 100 kali, dan yang penting Mbak, saya tahajud, duha. Dan kebetulan ibu saya sudah meninggal, saya selalu kirim doa untuk ibu saya setelah sholat, dan saya usahakan setengah minggu sekali untuk ziarah di tengah kesibukan saya sekarang Mbak. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari
Kak Rituan di Yogyakarta. Mana teman-teman yang lagi pada kepengen menikah belum punya modal, lagi pada kepengen menikah tapi ternyata calonnya nih baru aja kena PHK, atau teman-teman yang lagi pada kepengen menikah, pokoknya kendalanya ekonomi, pekerjaan, keuangan lah, mana ngacung, komen di bawah. Dengerin ini ya, baik-baik ya. Jadi Kak Rituan ini 3 tahun yang lalu pernah kirim testimoni ke aku. Jadi Kak Rituan ini udah punya calon nih ya, mau menikah. Tapi kan kalau namanya menikah itu kudu kerja dulu gitu kan sama orang tuanya, kamu kerja dulu gitu loh. Akhirnya Kak Rituan ini bantu usaha orang tuanya. Jadi punya usaha ekspedisi teman-teman. Kemudian Kak Rituan rajin baca sholawat dan Masya Allah tabarakallah ekspedisinya rame dari yang mulai sedikit tiba-tiba tuh banyak banget yang kirim barang melalui ekspedisinya Kak Rituan sehingga bisa punya tabungan dan Masya Allah akhirnya bisa menikah dengan calonnya ini dan sekarang sudah berjalan 3 tahun lancar banget ya teman-temannya seperti harapan kita semua, punya pekerjaan, menikah dengan orang yang dicintai, kemudian akhirnya punya keturunan, punya rumah nggak pakai ngontrak. Masya Allah keren banget. Kenapa Kak Rituan bisa begitu? Kak Rituan istiqomah deketin Allah. Jadi nggak cuma ikhtiar bumi, bekerjanya rajin, tapi juga ikhtiar langit. Jarang loh. Jarang ada laki-laki atau seorang suami yang Masya Allah ibadahnya nih istiqomah. Jarang ibadahnya kayak gini loh. Mungkin kalau sholat udah pasti ya gitu ya. Laki-laki sholat gitu ya, suami sholat gitu. Tapi kalau yang istiqomah tahajud, duha itu jarang teman-teman. Bener nggak? Komen di bawah kalau bener omongan aku ya. Ini udah mah dia rajin sholat, rajin baca sholawat, rajin bangun malam, rajin duha. Makanya lancar hidupnya. Masya Allah menikah dengan calon yang memang dicintai oleh Kak Rituan, Mas Rituan. Kemudian juga akhirnya punya keturunan cepet. Banyak yang rezekinya lancar tapi punya keturunannya susah gitu kan ya. Ujuk-ujuk dapat rumah gratis dari mertua. Kan rezeki mah dari mana aja ya. Kak Rituan jalannya melalui mertuanya. Dibeliin rumah cash teman-teman. Dan sekarang udah bekerja di Pemda. Walaupun masih kontrak. Tapi kan gak ada yang gak mungkin kalau nanti diangkat. Ya gak? Gak ada yang gak mungkin. Makanya Kak Rituan, pesan dari aku jangan pernah lelah bersalawat. Teruslah bersalawat. Sampai kapan? Sampai kita udah waktunya kembali kepada Allah. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan kalau memang ada kalian cowok yang nonton yang sekarang lagi galau di pojokan, duh aku mau nikah tapi aku kerjaannya masih bingung nih. Ikutin deh langkah yang dijalanin sama Mas Rituan ini. Istiqomah deketin Allah teman-teman. Pokoknya kalau kita udah jadi orang yang bener-bener apa-apa Allah, dikit-dikit Allah ya. Kemana aja gak lepas dari ingat Allah, hidup kita pasti bahagia. Hidup kita pasti enak. Walaupun kita gak jadi orang kaya. Walaupun kita bukan sultan. Kan sultan juga tidak menjamin kebahagiaan ya kan, bener gak sih? Masya Allah kan. Nah sebelum aku lanjut, ini ada pesan dan kesan dari Kak Rituan. Kita dengerin sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Mungkin tidak banyak yang bisa saya berikan pesan. Intinya untuk teman-teman yang lain yang saat ini punya hajat, silahkan untuk tetap yakin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu sholawat dan sholat-sholat sunnah lainnya. Dan yang terpenting kalau diri saya, karena orang tua saya sudah meninggal, terutama ibu saya selalu usahakan untuk ziarah dan selalu kirim doa selepas sholat. Karena keajaiban itu ada. Perjalanan hidup saya dari nol sampai sekarang saya lalui dengan penuh perjuangan, penuh tangisan, pengorbanan. Jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar, dengan sholawat, mungkin saya tidak bisa seperti sekarang. Alhamdulillah hidup saya saat ini bisa mandiri dan bisa hidup berkecukupan. Mungkin itu untuk teman-teman YouTube lainnya yang masih berjuang untuk jangan menyerah, terus percaya, terus yakin, terus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah pasti akan memberikan sesuatu yang indah.
percaya dan yakin saya sudah melalui ini semua sendiri. Terima kasih Mbak Mel. Nah, itu tadi kisah dari Mas Ridwan. Semoga kisah ini benar-benar menjadi inspirasi buat teman-teman, menjadi penyemangat. Jangan pernah lelah sholawat. Tapi Mbak, suami aku tidak serajin Mas Ridwan. Boro-boro ya mau bangun tahajud. Sholat aja kudu diingetin Mbak. Itu bagaimana Mbak? Kalau teman-teman mendapati suami yang sedemikian, itu ujian. Nggak apa-apa, doain, nggak usah diceramahin. Suami itu nggak mau diceramahin, nggak mau dia tuh merasa kayak di bawah kita. Kita kan nyeramahin, emang kita bosnya gitu ya. Ya jadi kita doain aja. Itu Masya Allah loh teman-teman. Aku udah sering kali bilang ke teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga kalau yang tahu aku dari dulu udah bosan kali dengar omongan aku. Tapi kan ini bukti kalau aku ngomongnya nggak ngarang-ngarang gitu ya. Aku punya temen yang jarang banget sholat. Istrinya terus doain, sampai dia ngomong, ayah kamu kapan sih sholat, aku capek deh doain kamu. Udah doain aku aja terus bun, nanti aku mudah-mudahan sholat, katanya gitu. Dan Masya Allah sekarang tuh rajin banget sholatnya, sholatnya tuh berjamaah di masjid. Selalu mengutamakan sholat jamaah di masjid. Kita nggak pernah tahu teman-teman, seseorang itu bisa berubah. Yang penting kita jangan lelah untuk mendoakan dia. Gak usah jadi ribut. Contohnya suami aku sendiri, kalau suami aku tuh susah baca sholawat. Terus terang, istrinya mau baca salawat, dia mah kagak mau. Ya kalau kalian ingat aku selalu bilang, dia istiqomah 1 salawat tiap habis sholat. Lama-lama meningkat jadi 3 kali salawat tiap habis sholat. Tiap tahun ningkat jadi 3 kali gitu ya. Sampai akhirnya dia 1000 salawat dan 3000 salawat setiap hari. Teman-teman doain terus suami kita. Kalau sekarang suaminya atau istrinya belum terketuk hatinya untuk sholawatan, bahkan melarang bersolawat, apa-apaan sih kamu pakai tasbih, pengen pamer ya, pengen dilihat orang kamu orang soleh ya. Mana tasbihmu, apakah tasbihmu bisa menyelamatkanmu? Kerja, cari duit, bukan sholawatan. Sholawatu lillahi ta'ala, udah istighfar aja dalam hati, doa. Semoga suami dibukakan pintu hatinya, diberikan hidayah oleh Allah, atau istri diberikan hidayah oleh Allah untuk mau berselawat. Karena rugi banget kita hidup di dunia yang cuma sebentar ini kalau kita tidak bersolawat. Ya teman-teman ya. BTW aku kayaknya mau bacain satu kisah lagi deh ya. Karena ini lumayan waktunya baru sebentar ya. Kemarin ternyata aku bikin video lagi yang judulnya siapa aku lupa ya, baru sekitar 12 menit. Coba teman-teman komen dong di bawah, aku pengen tahu kalian maunya video aku tuh tayang setiap sekali tayang tuh berapa menit sih? 10 menit, 12 menit, atau panjang 20 menit, 30 menit, nanti kalian komen di bawah ya. Siapa tahu kalau kelamaan juga bosen Mbak dengerin Mbak Mel ngomong melulu gitu ya. Lanjut aku mau bacain testimoni dari Mbak Afi di Jawa Timur. Halo Mbak Afi, salam kenal ya. Aku Afi dari Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga, bahagia, alhamdulillah. Aku ditinggali sebuah rumah sama orang tua setelah aku menikah. Oh sama dong sama Kak Ridwan ya. 4 tahun kemudian Bapak bilang kalau atap rumahnya, genteng-genteng dan kayunya harus diganti karena rumah ini berdiri dari aku TK Mbak Mel dan sekarang aku berumur 33 tahun. Kayu-kayunya sudah rapuh, gentengnya juga, jadi setiap hujan pasti bocor terus. Dulu aku aja yang sholawatan Mbak Mel, alhamdulillah sekarang anakku yang masih kelas 1 SD sholawatan juga 200 sholawat Jibril seharinya, Masya Allah. Pelan-pelan ajak suami juga, setiap habis lihat YouTube-nya Mbak Melisa, selalu aku ceritain ulang ke suami, jadi ngajaknya tuh nggak sulit, beliau langsung mau ikut sholawat. Ya Allah, ini kok bisa apa ya? Kok bisa cocok sama barusan kita bahas ya? Padahal aku ini belum baca ceritanya loh. Kalian tahu kan, aku kalau bacain cerita pasti belum baca. Beda sama WA, kalau WA kan aku sendiri kemarin ngejawab chatnya Kak Ridwan kan, makanya aku tahu nih kisahnya Kak Ridwan. Kalau ini kan aku belum baca gitu loh, benar-benar langsung kok bisa nyambung gitu loh sama cerita tadi. Lanjut ya, lanjut. Ini kok jadi begini. Nah,
Kemudian ya, alhamdulillah tinggal menunggu hari rumahku mau dibenerin Mbak Mel, nunggu nggak hujan biar prosesnya cepet, alhamdulillah. Semenjak salawatan rezeki kami dilancarkan, walaupun suami sekarang nggak pernah lembur kayak dulu, tapi kami selalu punya uang dan merasa tenang dan ramai. Nggak kayak dulu, walaupun suami sering lembur banyak bonusan, tapi kami sering bertengkar. Selalu merasa kurang dengan uang yang kami punya, tabungan pun lama sekali terkumpulnya. Masya Allah, benar-benar berkah sholawat hidup kami berubah menjadi lebih baik lahir dan batin. Terima kasih ya Mbak Mel atas motivasinya setiap hari. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sama-sama Mbak Afi dari Jawa Timur. Masya Allah, tabarakallah. Tuh kan, beda. Kalau kita udah di rumah itu orang isinya sholawatan semua, adem rumahnya. Biar kata kagak pakai AC, adem. Adem hatinya, adem pikirannya. Ya enggak? Kita belum jadi kaya. Kita masih begini-begini aja. Bahkan mungkin utang kita juga masih banyak. Tapi tenang. Kita nggak galau lagi, kita nggak takut lagi menghadapi masa depan. Ada Allah. Ada Allah. Pasti begitu terus bawaannya, pikirannya. Masya Allah kan luar biasa banget ya kalau orang udah sholawatan. Kita baca Quran, kudu bener bacaan kita. Blay, potong Blay, gatel ini gue. Kita sedekah, kudu ikhlas. Bener nggak? Kita sholat, kudu khusyuk. Tapi tetap jangan kita nunggu khusyuk baru sholat. Tetap khusyuk nggak khusyuk sholat. Usahakan khusyuk. Tapi Allah maha baik kok. Ya, Allah maha baik. Udah sholat aja. Ya, kemudian kita beramal yang lain lah. Zikir-zikir yang lain. Kita kudu khusyuk. Kita istighfar aja mesti bener-bener. Nggak sekedar ngucap astagfirullah. Harus dari hati bener-bener istighfar itu. Tapi kalau sholawat, mau dibaca sambil bawa kendaraan, sambil nonton TV, sambil main game, sambil nyuci piring, sambil ngapain aja, tetep Allah berikan pahala dari baca sholawat itu tetep. Satu sholawat yang kita baca, Allah berikan 10 rahmat, Allah berikan 10 ampunan dosa. Luar biasa banget kan? Makanya rugi banget kalau teman-teman masih berat buat baca sholawat Mbak, tapi nggak bisa istiqomah gimana sih? Pakai tasbih. Nih tasbih pakai. Kemana-mana baca sholawat pakai tasbih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau mau beli klik linknya di bawah ya. Nih beli tasbihnya. Ya teman-teman yang ada nanti kan di deskripsi ada linknya. Kamu klik belinya di situ di mm.official1. Terus nggak harus munjiat. Kalau aku memang cinta munjiat, susah kelepas munjiat. Tapi kalau teman-teman sanggupnya salawat Jibril, ya nggak masalah. Salawat Jibril juga Masya Allah, tabarakallah, yang penting mah istiqomah. Kak Rituan 1000 salawat Jibril. Suaminya Mbak, tuh kan baru juga baca, udah lupa kan Mbak siapa tadi ya? Mbak Afi 1000 istiqomah. Coba lihat, luar biasa kan? Satu persatu hajatnya diijabah sama Allah. Hatinya dibikin tenang, rumah tangganya dibikin adem. Yang penting mah kita sehat, kita selamat. Kalau ada teman-teman, Mbak aku udah baca sholawat tahunan tapi doaku belum diijabah. Kamu selamat sampai sekarang sehat. Itu tuh luar biasa. Allah mengkonversi doamu menjadi mendalam bentuk kesehatan dan keselamatan. Jadi jangan pernah bilang baca sholawat gak ada hasilnya. Enggak mungkin. Coba aja tanya atau inget-inget, ada gak yang bilang kamu jadi awet muda atau mukanya beda? Pasti ada, bener gak? Komen di bawah ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mas Ridwan dan juga Mbak Afi, bener gak? Oh ya, Mbak Afi dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, istiqomah terus sampai akhir hayat. Amin. Kita juga begitu ya. Amin. Assalamualaikum. Jangan lupa di-share, jangan lupa subscribe dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.